Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Begitu kata-kata Suke terdengar, seluruh area dipenuhi dengan keheningan sementara wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Madam Ya juga telah oleh dia? Mungkinkah itu benar? Madam Ya jelas-jelas dikurung untuk menjaga kemurnian dan kepolosannya demi Dewa Api. Jika dia benar-benar kehilangan keperawanannya padanya, bukankah itu berarti negara api akan kehilangan perlindungan dari Dewa Api? Begitu Kaisar Api mendengar ini, hatinya bergetar ketakutan. Tetapi beberapa napas kemudian, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah berpikir lebih keras, dia menyadari bahwa Suke mungkin hanya mencoba menipunya. Lagi pula, dia sudah menyegel Nyonya Ya dalam mantra pelindung yang kuat dan dia bahkan membuat pengawal kekaisaran untuk melindungi daerah itu. Jika Suke berhasil menembus pertahanannya, pasti dia akan tahu. Selain itu, Nyonya Ya jatuh cinta dengan Li Bai dari fraksi ledakan surgawi dan bukan Suke. Dan jika Suke memaksakan dirinya padanya, dia akan mengirim seseorang untuk membunuh Suke dan tidak tinggal diam. Oleh karena itu, ini hanyalah tipuan. Haha, Suke kamu anak kecil. Kamu tidak perlu menggunakan metode seperti itu, karena aku tidak akan pernah mempercayaimu. Teman-teman, siapkan altar. Ketika Flaming Sun datang, aku akan mengundang Dewa Api turun untuk memberkati bangsa. Segera setelah itu, aku akan menebas anak ini dengan ribuan tebasan dan menjaga keutuhan bangsa ini. Kaisar Api melambaikan tangannya dan beberapa kasim segera merespon, berlari menuju tengah altar. Masing-masing dari mereka mengambil pisau dan menebaskan luka di telapak tangan mereka sendiri, membiarkan tetesan darah menetes ke tengah altar saat itu membentuk pola yang aneh. Suara ledakan terdengar saat seluruh altar bergetar. Kerumunan membeku ketakutan dan terkejut. Kaisar Api percaya diri saat dia melanjutkan untuk memanggil gambar Dewa Api. Sepertinya Suke benar-benar berbohong. Semua orang tahu bahwa Nyonya Ya mengagumi Li Bai dari fraksi ledakan surgawi. Karena Suke dan Li Bai berasal dari sekte yang sama, sangat tidak mungkin bagi Suke untuk menjadi gila dan melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi kepada saudara sektenya sendiri. Haha, aku tahu itu. Anak ini hanya mencoba memusuhi Kaisar Api. Itu terlalu tidak bermoral. Jika seseorang tidak cukup mengenalnya, dia hampir pasti akan tertipu. Cara anak ini berperilaku benar-benar terlalu mirip dengan tuannya, Duan Jiude. Menurut rumor, Duan Jiude telah diketahui menipu dan menipu orang lain. Namun bagiku sepertinya dia bahkan lebih menakutkan daripada Duan Jiude. Kerumunan pecah dalam bisikan dan diskusi yang hening. Permaisuri air berdiri di samping saat dia memandang Suke dengan intrik dan minat. Wajahnya dipenuhi dengan perasaan tenang yang tidak biasa saat pupil matanya bersinar. Boom malapetaka. Pada titik ini, altar meledak terbuka ketika patung batu Dewa Api setinggi 6 meter muncul dari dasar altar. Seluruh kelompok orang menahan napas ketakutan dan berhenti berbisik. Ekspresi keparahan, ketulusan dan kekaguman bisa terlihat di wajah mereka. Patung Dewa Api. Dewa Api telah lama ada dalam desas-desus orang-orang selama ribuan tahun. Tidak ada yang berani menyangkal keberadaannya, namun tidak ada yang bisa menegaskan bahwa dia ada. Namun, Dewa Api adalah Tuhan yang paling dihormati dan dihormati oleh para pembudidaya negara api, karena dia adalah dewa agama mereka. Begitu patung itu muncul, efeknya lebih besar daripada mengibarkan bendera negara api, karena semua orang tersandung pada penghormatan yang ketat. Seluruh kerumunan tegang dan dipenuhi dengan rasa hormat untuk patung itu. Puh, hahaha, suara tawa memecah kesunyian. Wajah semua orang berubah ketika mereka mencari sumber tawa. Kemudian, mereka melihat Suke memegangi perutnya saat dia tertawa tak terkendali. Hahaha, berhentilah bermain-main. Ini Dewa Apimu, persetan. Bukankah ini versi patung Liberty yang direplikasi dengan buruk? Dia bahkan mengangkat obor untuk melengkapi penampilannya. Kaisar Anjing, apakah kamu benar-benar gila? Suke sangat gembira dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Patung Dewa Api ini hanyalah versi palsu dari patung Liberty. Indikator yang jelas bahwa ini adalah tiruan yang buruk adalah dadanya jauh lebih rata dan rambutnya ditata dengan cara yang berbeda. Patung ini diberi nuansa yang lebih maskulin. Selain itu, tidak ada perbedaan lain. Fakta bahwa Kaisar Api dan semua orang dipenuhi dengan penghormatan terhadap patung seperti itu membuat Suke tertawa tak terkendali. Keterlaluan, kamu berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Dewa Api?
Kaisar Api mengamuk dalam kemarahan. Patung ini telah dibuat oleh keluarga kekaisaran. Menurut rumor, leluhur keluarga kekaisaran telah menerima berkah dan perlindungan dari Dewa Api dan karenanya, mereka menciptakan patung ini. Dikatakan juga bahwa tampaknya, negara api tidak akan sejahtera seperti sekarang ini. Namun, Tuhan mereka sendiri telah ditertawakan oleh anak ini. Tidak hanya Kaisar Api yang marah, ada banyak orang lain di sekitar yang mulai marah juga. Pada titik ini, Suke sama sekali tidak terganggu oleh reaksi mereka saat dia terus tertawa dingin, anjing sialan Dewa Api. Fraksi ledakan surgawi bahkan tidak menghormati surga. Apalagi Tuhan yang tampak bodoh. Ayo turun dan aku akan membuat patungmu meledak. Yang lainnya hanyalah orang-orang tahayul yang pada akhirnya akan tertinggal karena kepercayaanmu. Abad berapa ini sudah? Kita semua harus berbicara tentang sains. Apakah kamu mengerti? Tidak menghormati surga dan tidak menghormati para dewa? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh kerumunan dipenuhi dengan kejutan. Semua orang memandang Suke seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Jika dia tidak menghormati surga atau dewa, lalu siapa yang dia hormati? Diri. Itu terlalu menakutkan. Orang tanpa kepercayaan adalah yang paling kejam dan keji. Cepat atau lambat, dia akan dibawa pergi oleh surga? Permaisuri air mengungkapkan ekspresi keheranan saat dia melihat Suke sementara jantungnya berdebar kencang. Melihat jauh ke dalam matanya, dia tahu bahwa dia tidak peduli dengan tahayul atau kepercayaan ini. Dia adalah seorang pria tanpa rasa takut akan hal-hal sepele seperti itu. Dia bahkan tidak percaya pada surga? Itu tidak baik. Mengatakan sesuatu seperti itu hanya akan berarti bahwa kesengsaraan berikutnya akan menjadi jauh lebih sulit untuk dilalui dan bahkan mungkin cukup kuat untuk merenggut nyawanya. Tepat pada titik ini, Kaisar Api yang masih berada di atas altar melihat ke bawah, wajahnya dipenuhi dengan senyum mengejek. Dia bisa merasakan aura Flaming Sun Princess dan tahu bahwa dia mendekat dengan cepat. Agar ritual pengorbanan berhasil, selama orang yang dikorbankan berada dalam radius 100 meter, itu akan berhasil. Madam Ya telah berpartisipasi dalam ritual beberapa waktu lalu untuk berkomitmen dan mengabdikan dirinya kepada Dewa Api. Meskipun upacara itu tampak seperti dia menikahi Dewa Api, itu hanya simbolisme untuk menunjukkan pengabdian mereka kepada Dewa Api. Anak yang bodoh! Suke, hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan murka Dewa Api. Kaisar Api tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan menuju patung itu. Suke juga bisa merasakan aura Flaming Sun Princess yang mendekat dengan cepat, namun dia tidak terlihat sedikit pun khawatir. Dia melipat tangannya dan tertawa dingin, anjing sial, murka Dewa Api? Aku bahkan meledakkan langit. Dewa manapun yang kutemui, akan kubunuh. Selama Dewa Api merasakan kehadiranku, dia tidak akan berani menunjukkannya. Ke atas. Hua. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh kerumunan berseru kaget. Dia terlalu sombong. Dia terlalu gila. Dia benar-benar berani mengatakan sesuatu yang konyol seperti itu? Dewa Api tidak akan berani muncul setelah merasakan kehadirannya? Bagaimana mungkin? Anda hanya seorang kultivator bayi asli kecil. Bagaimana Anda bisa membuat Dewa Api takut kepada Anda? Bahkan jika Anda ingin menyombongkan diri, ini bukan bagaimana Anda harus melakukannya. Jika Dewa Api benar-benar datang, Anda bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis sebelum dimusnahkan. Ketika itu terjadi, Anda akan menjadi bahan tertawaan untuk abad berikutnya dan semua orang di dunia ini akan tahu betapa konyolnya Anda. Seseorang yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada para dewa pasti akan memiliki akhir yang kejam dalam hidupnya. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Aku akan melihat apakah senyum itu tetap ada di wajahmu nanti. Kaisar Api berteriak ke arah Suke sebelum berbalik dan mendekati patung itu dengan hormat dan perlahan. Putong, Kaisar Api jatuh berlutut sebelum dia bersujud ke patung Dewa Api. Kelompok pejabat dan semua kasim di belakang Kaisar Api semuanya juga berlutut. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Kaisar Api menghunus pedang kecil sambil mengiris telapak tangannya. Darah Kaisar menetes ke tanah di depan patung dan ke inti altar. Segera setelah itu, dia memadatkan kekuatan jiwanya dan mengarahkannya ke jari-jarinya dan dia mengukir beberapa prasasti yang tampak rumit di tanah. Boom malapetaka! Seluruh patung bergetar hebat saat pasir dan puing-puing jatuh dari atas patung. Segera setelah itu, sinar cahaya putih yang cemerlang meledak dari patung dan memenuhi seluruh area. Semua orang di sekitar bingung.
Mungkinkah benar bahwa Dewa Api memang ada? Apakah Dewa Api turun ke alam kita? Saya akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Api dengan mata kepala sendiri. Wajah Permaisuri Air jatuh saat dia melihat ke arah Suke dan mendesaknya, "Ayo, ayo pergi. Kedatangan dewa tidak boleh dianggap enteng. Nona kecil, kamu terlalu mudah terombang-ambing. Tolong tenang dan belajarlah dariku. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana bersikap tegar." Ekspresi Suke adalah salah satu ketenangan. Ledakan. Pada saat ini, lautan api besar meletus tepat di depan Kaisar Api dan mengelilingi seluruh altar. Nyala api naik tinggi ke udara dan terasa sangat kuat. Aku mengundang Dewa Api untuk turun ke alam ini dan melindungi negara api. Kaisar Api berteriak keras, suaranya melambung ke awan. Pemandangan aneh menyapa semua orang yang menatap ketakutan. Hal ini menyebabkan semua orang yang ada di sekitar gemetar karena mereka merasa lutut mereka semakin lemah dan hampir dipaksa untuk jatuh berlutut. Beberapa pejabat dan menteri di belakang Kaisar Api juga berteriak, "Kami mengundang Dewa Api untuk turun ke wilayah kami dan melindungi negara api." Bahkan beberapa pembudidaya di sekitar yang tidak percaya pada tahayul seperti itu mengeraskan wajah mereka saat mereka menjadi pendiam dan penuh hormat. Mereka takut menunjukkan sedikit rasa tidak hormat, yang mungkin membawa murka Dewa Api atas mereka. Tepat pada titik ini, hanya ada seorang pria lajang yang berdiri diam dan tidak takut, menatap tepat ke patung itu dengan menentang. Dia memiliki ekspresi ejekan mengejek di wajahnya. Pria ini adalah Suke. Dia berdiri tepat di bawah patung yang menjulang tinggi dan menyaksikan Kaisar Api memanggil Dewa Api. Dia kemudian berteriak dengan dramatis, "Dewa Api, negara api sekarang menjadi wilayah fraksi ledakan surgawi. Jika kamu datang, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping." Begitu orang banyak mendengar kata-kata gila Suke, wajah mereka semua jatuh. Dewa Api akan turun ke alam ini dan Suke masih berani menunjukkan ketidakpedulian yang terang-terangan kepadanya dengan mengucapkan kata-kata omong kosong seperti itu. Bagi mereka, Suke adalah orang mati yang berjalan. Namun, bahkan sebelum kerumunan sempat bereaksi, mereka melihat patung Dewa Api yang tampak garang itu bergetar sekali. Ledakan. Tabrakan keras bisa terdengar saat lengan Dewa Api retak dan meledak berkeping-keping. Begitu lengannya meledak, cahaya berkobar meletus dari tunggul dan bersinar ke segala arah. Lautan api di altar menjadi tampak lebih lemah pada saat itu sebelum benar-benar menghilang. Pada saat berikutnya, semuanya sunyi dan tenang, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Meledak. Dewa Api benar-benar meledak. Seluruh kelompok orang berdiri dalam keterkejutan dan tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka setelah apa yang mereka saksikan. Seluruh atmosfer dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan yang menjalar ke seluruh area. Kerumunan ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat karena semua warna terkuras dari wajah mereka. Mereka memandang Suke dengan gentar. Anak ini, bagaimana dia melakukan itu? Dia hanya dari tahap bayi asli. Bagaimana dia berhasil melakukan itu? Bahkan Dewa Api diintimidasi olehnya dan dipaksa mundur. Apakah itu karena dia menyebutkan fraksi ledakan surgawi? Atau karena dia cukup mengintimidasi sendirian? Itu terlalu menakutkan. Hanya satu kalimat dan patung Dewa Api hancur. Apakah Dewa Api takut? Sepertinya Suke melakukan itu untuk mencegah Dewa Api turun ke alam fana kita. Kebanyakan orang di sekitar masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan, namun mereka telah menyaksikannya secara pribadi. Ini memenuhi mereka semua dengan ketakutan yang luar biasa. Kata-kata saja dari Suke bisa mengganggu ritual pengorbanan Kaisar Api dan bahkan bisa membuat patung Dewa Api pecah. Itu berarti bahkan surga pun takut padanya. Oleh karena itu, banyak dari mereka telah berubah pikiran. Sepertinya surga tidak tak tertandingi seperti yang mereka kira, karena mereka juga memiliki ketakutan mereka sendiri. Itu adalah remaja pementasan bayi asli ini. Kaisar Api dan pejabat serta menteri lainnya berdiri di tempat, masing-masing dari mereka, bingung dengan pemandangan yang telah mereka saksikan dan pikiran mereka kosong. Mereka merasa sangat sulit untuk menerima kebenaran, bahwa pengorbanan mereka kepada Dewa Api telah gagal. Dan patung Dewa Api bahkan meledak. Mungkinkah ini benar-benar akhir dari negara api? Tanpa peringatan atau tanda apapun, anak ini datang dan menghancurkan masa depan negara api. Permaisuri Air merasa sulit untuk menahan kebingungannya saat dia menatap Suke dengan sangat terkejut. Wajah semua orang jatuh secara drastis dan hanya ekspresi Suke yang tetap sama, tersenyum pada dirinya sendiri. Di kepalanya, notifikasi sistem berdering tanpa henti. Ding!
Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 130 poin tindakan tangguh. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 150 poin tindakan tangguh. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 180 poin tindakan tangguh. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh dengan cerdas, dan bahkan menyinggung Dewa Api. Hadiahnya adalah 500 poin tindakan tangguh. Persetan denganku. Begitu Suke mendengar pemberitahuan terakhir berdering, dia hampir melompat kaget. Sistem, apa maksudmu dengan itu? Apakah benar ada Dewa Api di alam ini? Jadi bagaimana jika aku menyinggung perasaannya? Akankah dia benar-benar datang dan membunuhku? Kesengsaraan berikutnya yang akan kamu hadapi akan memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi. Sistem menjawab dengan dingin. Selama dia tidak membunuhku, tidak apa-apa. Bagaimanapun, ini hanya kesengsaraan surgawi. Apa yang harus ditakuti? Selain itu, aku bisa meledakkan surga. Mengapa aku harus takut padanya? Suke menghela nafas lega sebelum memasang wajah sombong. Dia kemudian melihat ke arah Kaisar Api di dekat altar dan berteriak, "Kaisar Anjing, bagaimana sekarang? Dewa Apimu menolak untuk turun ke wilayah kami. Apakah Anda memiliki gerakan lain untuk ditunjukkan?" Petik 2. Kaisar Api terdiam. Wajahnya jatuh, membuatnya terlihat agak menakutkan namun hatinya dipenuhi dengan kecurigaan, bertanya-tanya alasan untuk hasil seperti itu. Suara mendesing. Tepat pada titik ini, dua sinar cahaya putih terang melintas di langit saat Flaming Sun Princess dan Zixuan bergegas mendekat. Agak jelas bahwa kedua wajah mereka memiliki ekspresi aneh. Begitu Zixuan melihat permaisuri air berdiri di sebelah Suke, wajahnya jatuh dan dia membuka matanya lebar-lebar. "Kakak, apa yang kamu lakukan di sini?" Dia berseru kaget. Begitu kata-kata ini diucapkan, Suke merasakan kelopak matanya berkedut. Persetan, Zixuan adalah adik perempuan dari permaisuri air? Zixuan, Hongyan. Tidak heran nama mereka sangat mirip. Tapi permaisuri air masih lebih baik dari Zixuan. Cara dia membawa dirinya, sikapnya dan dia. Keke, permaisuri air pasti lebih baik. Permaisuri air tertawa lembut, dia setengah murid dari lembah dupa langit dan aku di sini untuk membawanya kembali dan memberi hormat kepada tuannya. Apa? Zixuan jelas tercengang. Namun dia ingat bagaimana Hua Wuke telah membuat reputasi untuk dirinya sendiri selama persidangan Sky Incense Valley. Namun, dia dan Putri Matahari Flaming sama-sama sadar bahwa Hua Wuke hanyalah nama lain dari Suke. Tidak saudari, itu tidak akan berhasil. Dia, jadi Nona ini adalah adik perempuan dari permaisuri air? Subjek yang rendah hati ini adalah Suke. Senang bertemu denganmu, mari saling menjaga. Suke menyela kata-kata Zixuan dan tersenyum saat dia berbicara. Begitu Zixuan melihat senyum Suke, dia menahan lidahnya dan mulai berpikir lagi. Dia ingat bagaimana dia dan Putri Matahari Flaming telah diracuni oleh Suke dan menyadari bahwa ini adalah waktu yang buruk untuk membicarakannya. Oleh karena itu, dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Putri Matahari Flaming tidak berhenti. Namun, saat dia melewati Suke, dia mengutuk, pengkhianat yang tidak tahu malu. Kemudian dia berjalan menuju altar. Suke jelas kesal dengan komentar ini. Aku tidak membunuhmu dan kamu masih berani mengutukku seperti ini? Alasan apa yang Anda miliki untuk menyebut saya tidak tahu malu? Anda hanya seorang pengganggu. Ledakan. Tepat pada saat ini, Suke mencurahkan kekuatan jiwanya saat dia mengangkat tangannya. Segera, Flaming Sun Princess dicegah untuk bergerak lebih jauh. Dia berhenti sejenak di udara sebelum jatuh ke tanah. Hentikan! Kaisar Api berteriak dengan marah ketika dia melihat ini. Namun, Suke tidak melakukan pukulan mematikannya. Jika dia ingin membunuh Flaming Sun Princess, yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan pikirannya dan dia akan mati. Dia bahkan tidak perlu pindah. Oleh karena itu, dia melakukan ini hanya untuk memaksa Kaisar Api keluar. Tanpa membuang waktu, dia menghabiskan beberapa poin sulit dan menghentikan pembatasan mantra di sekitar altar. Selain itu, Nyonya Ya sudah kehilangan kemurniannya karena Suke. Bahkan jika Kaisar Api mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa memanggil Dewa Api. Suke dengan demikian benar-benar bebas dari kekhawatiran. Kaisar Anjing, jika kamu ingin aku berhenti, keluarlah. Kamu seperti kura-kura, bersembunyi di cangkangmu. Raja macam apa kamu?
Tidak heran Dewa Api memilih untuk mengabaikanmu. Semua ini konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Hanya seseorang yang ganas dan menakutkan sepertiku yang bisa membuat Dewa Api meringkuk ketakutan. Suke berteriak. Bahkan sebelum Kaisar Api membuka mulutnya, Flaming Sun Princess mencengkeram dadanya saat dia berdiri dan berbicara, "Ayah Kaisar, jangan khawatirkan aku. Aktifkan mantra pelindung dan keluar dari sini." "Bagaimana dengan Nyonya ya?" Kaisar Api bertanya. Dia ingin memastikan apakah ritual sebelumnya berhasil atau gagal. "Nyonya ya tidak lagi perawan. Ketika saya pergi, saya menemukan bahwa gelang kemurnian di pergelangan tangannya telah menghilang. Oleh karena itu, saya bergegas ke sini untuk memberitahu Ayah Kaisar." Begitu Putri Matahari Flaming mengatakan ini, wajahnya tampak sangat tidak senang saat dia memelototi Suke. "Apa?" Kaisar Api terguncang saat dia berdiri di tempat dan menatap ke angkasa. Pikirannya benar-benar kosong. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua bingung juga. Nyonya ya benar-benar menyerahkan diri? Persetan, tidak heran ritual itu gagal. Itu karena Nyonya ya sudah kehilangan keperawanannya. Bagaimana mungkin Dewa Api masih memperluas perlindungannya ke negara api? Suke, anak ini benar-benar terlalu kejam. Sebagian besar penonton tidak mengatakan apa-apa saat mata mereka tertuju pada Suke. Anak ini telah tidur dengan selir Kaisar Api, sang putri, dan sekarang, dengan saudara perempuan Kaisar Api sendiri. Sial, dan dia masih berani mengatakan bahwa dia menakuti Dewa Api? Persetan adikmu, Anda jelas tahu bahwa ritual itu akan gagal. Memikirkan hal ini saja hampir menyebabkan banyak orang muntah darah. Dengan demikian mereka memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang ketidakberdayaan Suke dan menyadari betapa tebalnya dia sebenarnya. Permaisuri air melirik Suke, sikapnya agak tenang saat bibirnya membentuk senyuman. Dia kemudian berbicara dalam benaknya, "Anak kecil, sekarang aku tahu mengapa kamu datang ke sini dengan begitu percaya diri dan memutuskan untuk mengejar Kaisar Api. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku, Suke, akan selalu berani mengakui kesalahanku. Ini dilakukan oleh Li Bai, bajingan murahan itu." Suke berbicara dengan marah. Namun, karena dia menjawab permaisuri air dengan berbicara ke dalam pikirannya dan nonverbal, Zixuan dan Putri Matahari Flaming tidak mendengarnya. Jika tidak, mereka mungkin akan mengungkapkan bahwa Suke dan Li Bai adalah orang yang sama. Jika mereka mengeksposnya, kerumunan mungkin akan runtuh saat menyadari betapa tidak tahu malunya pria ini. Permaisuri air tampaknya tidak terlalu peduli dan hanya berasumsi bahwa Suke hanyalah seorang junior yang nakal dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Matanya berbinar saat dia menatap Suke dengan penuh minat. Ketika Suke memperhatikan bahwa dia sedang menatapnya, dia merasa agak malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka. Tiba-tiba, matanya melayang di atas patung Dewa Api karena terkejut. Seolah-olah dia sedang mencoba untuk mengubah topik pembicaraan, dia berseru dengan keras, Semua orang cepat melihat, patung itu sepertinya kehilangan tangan." Permaisuri air berhenti karena terkejut. Semua orang di sekitar membeku. "Patung itu sepertinya kehilangan tangan?" "Betul sekali. Kami tahu tentang ini. Itu baru saja meledak tepat di depan kita. Kami tidak buta. Mengapa Anda memberitahu kami tentang ini?" Suke membiarkan rahangnya menggantung saat dia menjawab dengan formal, "Itu terlalu keterlaluan. Ini bukan mahakarya. Melakukan sesuatu seperti ini benar-benar mempengaruhi keindahan patung dan tidak ada sentuhan bakat yang ada dalam karya seni ini." Sepertinya aku harus bertindak sekarang. Kamu akan berakting sekarang? Apa yang akan kamu lakukan?" Permaisuri air membeku sekali lagi saat firasat buruk mengambil alih dirinya. "Tidak banyak, Nona kecil. Anda datang jauh-jauh ke sini untuk saya, untuk melihat saya bertindak keras. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda kembali dengan tangan kosong? Ayo. Mari saya tunjukkan sesuatu untuk Anda ingat semua kehidupan." Suke berkedip sekali sebelum melemparkan jubahnya. Tertawa keras, dia bergerak menuju patung di dekat altar. Segera setelah patung itu muncul lebih awal, kerangka besar patung itu telah terlepas dari mantra pelindung dan lebih dari setengah tubuh bagian atas patung itu tidak dilindungi mantra apapun. Oleh karena itu, Suke melonjak ke arah patung itu, menyebabkan semua orang berhenti karena penasaran. Apa yang anak ini coba lakukan sekarang? Dia terbang ke patung Dewa Api? Dia mungkin tidak akan. Tidak, mustahil. Itu terlalu tidak menghormati Dewa Api dan akan menimbulkan murka surga jika dia melakukan itu.
Pada saat itu, setiap orang memiliki perasaan tidak menyenangkan yang merayap di hati mereka seolah-olah mereka semua mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi. Memang, ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat Suke membubung ke atas tubuh patung itu, dengan pedang di tangannya. Dia kemudian pindah ke sisi patung dengan tangan yang lain utuh dan memotongnya juga. Ledakan, tangan utuh yang tersisa jatuh dan jatuh dengan keras ke tanah. Semuanya hening setelah kecelakaan itu dan semua orang tetap diam. Lengan patung itu terpotong begitu rapi dan jatuh ke tanah dengan gaya anti klimaks seolah-olah itu tidak lebih dari lempengan batu. Terkutuk, kami benar-benar ditakdirkan. Semua orang tetap tercengang. Anak ini, benar-benar berani merusak patung Dewa Api? Itu menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Dewa Api dan akan menimbulkan kemarahannya. Ekspresi permaisuri air juga tabah. Dia khawatir Suke akan melakukan sesuatu yang tidak bermoral, namun tidak akan pernah berharap dia merusak patung Dewa Api. Ketika Suke mengucapkan kutukan dan memfitnah Dewa Api, tidak banyak yang terjadi padanya. Tapi sekarang, dia benar-benar merusak patung itu secara fisik. Permaisuri air tidak bisa mengendalikan emosinya, karena dia tahu bahwa akan ada pembalasan untuk tindakan seperti itu. Bibir Suke melengkung saat dia mengambil langkah besar saat dia berdiri di samping Flaming Sun Princess. Segera setelah itu, ada suara "wush" saat dia mencabut pedangnya sekali lagi dan meletakkannya di sepanjang tenggorokan putri yang lembut dan indah. Dia kemudian melirik ke arah Kaisar Api dan berteriak dengan dingin, "Kaisar Anjing, putrimu sekarang bersamaku. Saya tidak menginginkan kekayaan, saya juga tidak menginginkan wanita. Jika Anda ingin dia hidup, matikan mantra pelindung Anda. Dan turun sekarang. Hentikan Suke, jangan gegabah." Zixuan berteriak dengan cemas. "Aku tidak gegabah. Jika aku ingin membunuhnya, dia sudah lama mati." Kata-kata Suke memiliki dua arti karena dia juga mengacu pada insiden tentang racun, yang hanya diketahui oleh kedua wanita ini. Namun, bagi semua orang, pernyataan ini sama sekali tidak salah. Dengan kehebatan Suke, membunuh putri yang hanya berada di tahap inti emas terlalu mudah. Di atas altar, wajah Kaisar Api menjadi pucat saat tangannya mulai gemetar ketakutan. Sebagai raja dari negara api yang kuat, dia tidak pernah menyangka akan jatuh ke keadaan seperti itu. Namun dia tidak menyesal, karena dia hanya menyalahkan keberuntungannya karena miskin. Dia juga menyadari bahwa dia seharusnya benar-benar menghancurkan tubuh Suke menjadi debu dan tidak seharusnya mendengarkan putrinya. Jika dia hanya memastikan bahwa Suke akan hancur dengan tanah di bawah kakinya, semua ini tidak akan terjadi. Dia tidak melakukannya dan inilah hasilnya. Kaisar Anjing, tunggu apa lagi? Apakah kamu tidak akan menyelamatkan putrimu sendiri? Suke berteriak sekali lagi. Waktu penggunaan ekskavator sudah habis dan dia tidak ingin menyia-nyiakan 500 poin sulit lainnya untuk memperpanjang waktu sewa. Memang, Kaisar Api mempertahankan ketenangannya saat dia berdiri diam dan tidak bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia berdiri di dekat altar seolah-olah dia sedang berpikir keras. Flaming Sun Princess menegakkan tubuhnya saat tubuhnya gemetar ketakutan. Dia tidak ingin ayahnya Kaisar mengorbankan dirinya untuknya. Namun ketika dia melihat bahwa dia ragu-ragu, dia tidak bisa menahan gemetar dan merasakan sakit di hatinya. Bagaimanapun, emosi manusia adalah urusan yang begitu rumit. Suke menggelengkan kepalanya sebelum menghela nafas. Dia kemudian berbalik ke kerumunan dan berbicara kepada mereka. "Teman-temanku, lihat ini. Kaisar Anjing terlalu tidak manusiawi dan tidak berperasaan. Dia bahkan tidak akan menyelamatkan putrinya sendiri. Tidak peduli seberapa ganas seekor harimau, dia tidak akan memakan anak-anaknya. Lalu apa bedanya dia dari yang lain, binatang buas?" Semua orang terdiam karena mereka menyadari bahwa itu memang agak tidak manusiawi. Bagaimana bisa seorang kaisar mengaku mencintai rakyatnya ketika dia bahkan tidak mencintai putrinya? Tepat pada titik ini, Suke membuka mulutnya sekali lagi. "Namun, mungkin kita tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, dia takut mati." Lihat Kaisar Anjing yang berdiri di sana, berpura-pura kuat dan tak kenal takut. Sebenarnya, dia takut mati. Aku tahu itu jauh di lubuk hati, dia ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi sebagai seorang raja, dia tidak akan berlutut tanpa alasan yang tepat dan itu sangat normal. Suke berbicara seolah dia memahami kesulitan Kaisar Api dan berempati dengannya, menyebabkan semua orang terdiam karena terkejut. "Apa-apaan? Sekarang Anda berbicara untuk Kaisar Api? Kakak, apa yang kamu mainkan?"
Semua orang menatap heran ke arah Suke. Bahkan Kaisar Api menatapnya dengan dingin. Suke kemudian melanjutkan, semua orang tahu bahwa raja suatu bangsa dianggap sebagai putra surga. Selain berlutut ke langit dan orang tuanya, dia tidak boleh berlutut kepada siapapun. Bahkan jika ada hal-hal tertentu yang sulit baginya untuk melakukannya, dalam kapasitasnya sebagai kaisar, dia akan meminta bawahannya untuk melakukannya atas namanya. Oleh karena itu, bahkan jika dia benar-benar ingin berlutut dan memohon untuk kehidupan anjingnya, hati dan harga dirinya tidak akan mengizinkannya, karena dia masih Kaisar Api. Jadi pertanyaannya adalah, Suke berhenti saat dia menyapu pandangan ke semua orang di sekitar. Semua orang memandang Suke karena hati mereka sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda ingin kami memikirkan solusi untuk Anda sehingga Kaisar Api dapat berlutut kepada Anda? Ini adalah situasi yang aneh. Sudah begitu lama, Anda telah berteriak tentang membunuh Kaisar Api. Dan sekarang, jika Kaisar Api benar-benar berlutut, apakah Anda akan melepaskannya? Itu tidak mungkin. Itu sangat di luar karakter. Permaisuri air menatap Suke dengan rasa ingin tahu saat hatinya dipenuhi dengan kecurigaan, bertanya-tanya permainan apa yang dimainkan anak ini. Suke akhirnya membuka mulutnya dan melanjutkan, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Sebenarnya, itu agak sulit. Dia ingin berlutut, tetapi tidak bisa berlutut. Bagaimanapun, dia adalah putra surga. Oleh karena itu, dia benar-benar berkomunikasi denganku. Dia memintaku untuk mengumumkan kepada semua orang dan bertanya apakah ada seseorang di sini di antara kerumunan yang akan mengambil alih peran kaisar atas namanya. Semua orang meludahkan air liur saat mereka berusaha menahan tawa. Sial, Anda bermain-main sepanjang hari dan menemukan sesuatu seperti ini? Siapa yang mau mengambil alih sebagai kaisar? Bukankah kita harus menyelesaikan masalah dia berlutut terlebih dahulu? Permaisuri air tidak bisa menahan tawa juga. Keterlaluan, keberanianmu. Aku tidak mengatakan hal seperti itu. Kaisar Api hampir marah karena marah saat dia meraung. Suke kemudian mengangkat alisnya saat dia menatap Kaisar Api dan tertawa dingin. Kaisar Anjing, sepertinya satu-satunya cara untuk membuat Anda berbicara adalah dengan mengganggu Anda. Sebenarnya, Anda juga tahu ini. Bahkan jika Anda tidak, jangan matikan mantra pelindungmu, aku juga bisa menembusnya. Hasilnya sama saja. Kamu akan mati. Apakah kamu mati lebih awal atau lebih lambat, tidak masalah kan? Kaisar Api terdiam sekali lagi saat wajahnya menunjukkan ekspresi kesuraman. Suke kemudian melanjutkan, dalam hidup ini, hal yang paling penting adalah menjadi bahagia. Karena Anda telah menjalani kehidupan yang bahagia, cobalah untuk bersikap positif tentang seluruh situasi. Ayo, matikan mantra pelindungmu. Lihat, bagimu, semua orang di sini membuang banyak waktu berharga mereka. Bagimu untuk hidup sampai titik ini, kamu sudah melakukannya dengan baik. Aku sudah mencoba membunuhmu beberapa kali sekarang, tetapi gagal. Untuk orang sepertimu, jika kamu adalah karakter dalam sebuah cerita, kamu tidak akan telah hidup melewati bab ketiga. Tapi kamu sudah hidup begitu lama. Jika kamu tidak mati sekarang, para pembaca semua akan mulai mengutuk penulis. Oleh karena itu, kamu telah melakukannya dengan baik. Sekarang, saatnya kamu pergi dan bertemu 18 generasi leluhurmu. Sebagai manusia, kita tidak bisa terlalu keras kepala. Bagaimana dengan ini, aku akan membiarkanmu bunuh diri dan mengakhiri hidupmu dengan lebih bermartabat. Seluruh kerumunan merasakan keringat dingin menetes dan kehilangan kata-kata. Mereka hanya melihat orang-orang yang mencoba membujuk orang lain untuk bunuh diri. Namun, anak ini membujuk Kaisar Api untuk bunuh diri. Dan bagian terburuknya adalah, bagaimana dia membuatnya terdengar seperti itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.